Halo, halo, apa kabar? Kita lagi ajak Anda untuk kembali ngobrol ya bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, kita lanjutkan obrolan kita tentang partai-partai koalisi ya, Bung Rocky. Dan sekarang di antara partai koalisi itu saya kira yang paling berbunga-bunga Golkar. Karena Pak Erlangga Hartarto itu mengklaim bahwa meraih suara signifikan, artinya di atas target 100% kursi 100 kursi, dan kemudian menyatakan lihat pokoknya tidak bicara soal merebut kursi ketua ketua DPR, tapi ya kita ikuti sajalah nanti hasilnya seperti apa. Ini kan kalimat yang bersayap begitu ya. Dan sekaligus saya kira mungkin semacam pembelaan dari Pak Erlangga, oke, target amanat Munas gua nggak penuhin untuk jadi presiden dan wakil presiden, tapi kan sebentar lagi ini kan kursi kita kursi terbanyak, dan kursi DPR juga kita ambil alih, dan Gibran kemudian jadi kader Golkar, kan mungkin bisa mengklaim begitu. Yang dihindari oleh Pak Erlangga saya kira, tapi jangan ketua umum Golkarnya yang diambil alih Pak Jokowi ya gitu. Nah, itu salahnya Erlangga. Pak Erlangga itu udah bocorin bahwa Golkar itu akan moncer Ya. berbunga. Maka ada seseorang yang merasa kalau begitu gue ambil alih aja tuh sebelum dia layu kan. Lain kalau Pak Erlangga bilang kita nggak ada harapan, ya nggak akan ada orang yang mau membegal Golkar. Kan tetap itu logikanya. Tetapi dari awal kita tahu bahwa seseorang mengincar Golkar untuk jadi semacam persembunyian politik dari segala hal yang buruk pada dia selama 9 tahun. Jadi kira-kira Golkar ini adalah asuransi yang paling rasional dari Presiden Jokowi. Kalau kita mau akhirnya mesti sebut namanya kan. Bukan terhadap Presiden Jokowi sebetulnya, tetapi terhadap Gibran. Kan Gibran ini akarnya nggak ada, cabangnya nggak ada, daunnya nggak ada, maka mesti ditumpangkan pada sesuatu yang lagi subur, yaitu pohon beringin kan. Karena itu keterangan kenapa Jokowi tetap harus punya backup partai politik supaya di dalam pembuatan kebijakan entah di eksekutif maupun di legislatif dia bisa masih ingin cawe-cawe. Tapi itu kelihatannya nggak akan terjadi. Kita mulai melihat bagaimana Erlangga mulai tumbuh kepercayaan dirinya, dan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Erlangga justru memperlihatkan bahwa beliau tidak menginginkan Golkar itu dibonsai, apalagi dipotong lalu diganti akarnya lalu ditumbuhkan kembali, kan nggak bisa begitu tuh. Jadi kita melihat bagaimana Golkar, terutama kalau saya bicara dengan anak muda Golkar, mereka ingin berkarir di Golkar secara profesional dari awal. Jadi kalau ada isu bahwa Golkar akan diambil alih untuk kemudian dikendalikan oleh Gibran, itu pasti akan ada reaksi besar tuh. Apapun yang berlangsung di Golkar, bahwa Golkar itu dianggap sebagai ada sejarah orde baru, tapi mereka udah tumbuh menjadi partai profesional. Banyak anak muda yang nggak tahu lagi sejarah Golkar, mereka ingin berpolitik dengan cara yang masuk akal. Jadi kita dorong supaya anak-anak muda ini justru melindungi Erlangga tuh, karena Erlangga kadang-kala dia lupa bahwa dia tuh air langga bukan air mineral, kira-kira begitu tuh. Kalau air mineral kan bisa dituang-tuangkan di pindahin botol. Ya, ya. Jadi kalau kemudian ada soal pembicaraan bahwa nggak mungkin Pak Jokowi itu apa mengambil alih karena dia kan belum jadi kader Golkar dan belum jadi pengurus Golkar, kan syaratnya harus seperti itu, minimal 5 tahun dan sebagainya. Kan teman-teman Golkar juga sadar lah apa yang di Indonesia ini, apa yang nggak, kalau nggak ada aturannya ya dibuat aturannya, kalau ada aturannya dan itu menghambat keinginan presiden ya harus diubah aturannya kan gitu. Iya, dengan mudah dibuat tafsiran baru ke Mahkamah Konstitusi. Karena di Mahkamah Konstitusi akan bilang bahwa iya, syarat 5 tahun itu berlaku sebagai norma kecuali orang yang akan merebut Golkar itu pernah menjadi presiden. Nah, gampang aja kan. Iya. Tapi kalau 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 ADRT kan nggak sampai ke Mahkamah Konstitusi, paling di Kemenkumham lah itu ribut-ributnya nanti di Kemen. Apalagi Kemenhun, oh, jadi nanti keputusan Kemenhukam dibawa misalnya ke ya macam-macam lah alurnya ke undang PT UN segala PT macam. UN ya, ya. Tetapi iya, tapi Jokowi bilang Mahkamah Konstitusi aja bisa gue ubah, apalagi cuman undang-undang yang didaftarkan sebagai anggaran dasar. Jadi Ya. tetap kita harus curiga, dan kecurigaan kita berdasarkan teori kekuasaan. Kekuasaan itu selalu ingin memperluas wilayahnya dan memperdalam. Dan tentu yang diincar pasti adalah partai yang sukses, yaitu Golkar. Jadi suksesnya Golkar itu justru dilemati. Kalau dia nggak sukses, dia nggak akan dilirik oleh Jokowi. Kalau dia sukses, dia akan dirampas oleh Jokowi. Nah, begitulah Ya, ya. perjanjian antar iblis. Ini saya kira kenapa kemudian beberapa waktu yang lalu kita membahas, ada seorang pengamat dari Amerika Serikat yang sudah memperkirakan bahwa
persaingan politik itu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akan dimulai nanti setelah pemilu ini selesai begitu ya Bung Rocky. Jadi hasilnya sudah ditetapkan siapa jadi presiden, wakil presiden, kemudian siapa partai-partai pemenangnya dan sebagainya. Disitulah mulai pertarungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi itu. Iya betul, itu tatapan internasional itu juga membaca konflik potensial antara Prabowo dan Gibran di dalam pembuatan kebijakan. Atau Pak Prabowo mungkin mengapa Gibran nggak dipentingkan lah, saya toh punya birokrasi sendiri dan ya Gibran hanya dipentingkan di atas panggung, tapi dalam real pembuatan kebijakan tentu Prabowo punya tim yang jauh lebih bermutu atau punya kapasitas dengan Gibran. Nah Gibran akan mengadu pada bapaknya pasti kan. Kan itu sifat anak-anak kan akan mengadu pada bapaknya kan. Ini bukan saya bilang di anak-anak, tapi sifat kekanak-kanakan Gibran itu akan dimunculkan dan karena dia masih punya relasi dengan bapaknya yang mungkin sampai Oktober masih punya sisa kuasa, pasti Jokowi akan juga melihat itu sebagai perselisihan dengan dia. Jadi tanpa kita sengaja akan terjadi perselisihan antara Prabowo dan Gibran dan pada akhirnya perselisihan antara Prabowo dan Jokowi. Itu logik yang biasa aja tuh. Karena nggak mungkin Pak Prabowo kalau kita lihat wataknya itu mau untuk diatur terus kan. Apapun sopan santun kebudayaan Pak Prabowo tentu dia akan hormati Pak Jokowi sebagai atasan, tapi begitu timbangan Archimedes kekuasaannya mulai berubah, maka Prabowo akan bilang saya kan presiden, jadi biarkan saya atur, jangan diatur-atur lagi. Nah potensi itu yang dideteksi sebagai pertentangan awal antara Prabowo dan Jokowi. Kita bukan memporin, kita hanya mengulas sesuatu yang logis di dalam politik. Tapi begini ya Bung Rocky, kalau kita lihat sejarahnya Golkar kan memang sangat pragmatis ya Bung Rocky, artinya ya. Kita ingat tentu saja ketika Pak Yusuf Kalla yang pada waktu itu berpasangan dengan Pak SBY pada Pilpres 2004 kan, dan pada waktu itu Golkar mengusung Pak Wiranto berpasangan dengan Solahuddin Wahid. Tapi ketika akhirnya Pak Yusuf Kalla bersama Pak SBY memenangkan Pilpres dan kemudian berlangsung Munas di Bali, ya kader Golkar memilih Pak Yusuf Kalla sebagai ketua dibandingkan dengan Akbar Tanjung yang berjasa besar untuk membangun kembali Golkar gitu pasca Orde Baru. Dan nggak lama kemudian Golkar berada di kubu pemerintah. Kalau sekarang kan Golkar sudah ada di kubu pemerintah gitu. Dan kemudian dan harusnya kan dealnya bukan lagi kepada Pak Jokowi tapi pada Pak Prabowo. Pada waktu itu Golkar hanya punya satu problem, yaitu moral di dalam kelompok mereka sendiri. Ini ada moral publik yang akan mencecer Golkar. Jadi Golkar kalaupun dia masuk ya oke, itu sifat pragmatis Golkar. Tapi Golkar akan diingat sebagai partai yang akhirnya nggak ada gunanya bagi netizen kan. Jadi waktu zaman SB dan Pak JK itu bisa diselesaikan dengan transaksi secara lebih rasional. Sekarang ada soal moral, yaitu kehadiran Gibran di situ kan. Jadi kita balik lagi pada ini soal Gibran yang bagi pemuda pemilih pemula itu menganggap di mana letak kemasuk akalan. Dan setelah pasca pemilu juga orang masih melihat kenapa Jokowi masih cawe-cawe buat ambil alih Golkar. Jadi Golkar ada dalam dilema sekarang. Mau menyelesaikan itu secara pragmatis, oke, ada polanya tadi JK SBY. Tetapi lebih dari soal yang pragmatis sekarang, Golkar menghitung di 2029 pemilih pemula yang sekarang itu akan bertambah di 80%, yang akan diingatkan kembali melalui WhatsApp atau sosial media yang terus-menerus sampai bulan Oktober ini nggak akan selesai. Bahkan kalau dinyatakan bahwa angket itu gagal, tetap orang akan melihat bahwa angket ini digagalkan kembali oleh Jokowi. Jadi akan berlanjut kejahatan yang akan dilimpahkan pada Jokowi. Ya. Kalau dari sisi Jokowi saya kira udah selesai ya. Dia pasti dia ingin menggagalkan angket itu, hak angket itu ya. Tapi kan sekarang tergantung pada partai-partai oposisi itu, Bung Rocky. Ya, partai oposisi saya kira akan menguat hari-hari ini. Justru karena mereka paham bahwa cuman ini caranya, yaitu pastikan apapun kosnya itu, mau pemilu ulang, mau ada diskualifikasi Gibran, nggak ada soal tuh. Bagi mereka mesti memulai memikirkan masa depan mereka itu tidak sekedar ditentukan oleh angket sekarang, tapi ditentukan oleh sinisme publik dan sinisme anak-anak muda itu selama 5 tahun ke depan. Jadi perencanaan politik itu jangan lagi bilang anak muda ini kan akan kehilangan ingatan. Enggak, bagi mereka sesuatu yang sifat moral itu akan
dinilai sebagai ukuran pertama demokrasi. Bayangin misalnya Uceng, Ferry Amsari, Bivitri itu tetap akan mengajar masuk fakultas hukum sampai 5 tahun ke depan tuh. Demikian juga dosen-dosen yang sekarang mengajukan protes moral itu tetap akan menjadi dosen di universitas untuk memimpin atau memelihara semangat perlawanan ini kan. Karena mereka nggak akan berhenti kalaupun di jalan mereka dihalau, dia akan kembali ke universitas. Saya udah muter-muter dalam seminggu ini di beberapa kampus di Indonesia bagian timur dan merasa bahwa dosen-dosen muda ini akan terus mengucapkan moral itu. Kalau kita tanya, kalian kan ASN nggak ada soal, toh udah keburu basah itu dan mereka akan diketawain oleh mahasiswanya kalau akhirnya mundur dari prinsip bahwa moral itu adalah lebih penting daripada elektoral. Ya, memang kemarin orang sering melihat bahwa orang Indonesia ingatannya pendek kan begitu ya. Jadi orang gampang melupakan apapun yang dilakukan oleh para elit politik kita gitu. Setiap kali pemilu kemudian ya mereka dipilih lagi. Tapi sekarang saya kira eranya berbeda dengan di dunia digital yang disebut jejak digital itu gampang sekali digali lagi gitu dan dimunculkan pada publik, Bung. Beda dengan waktu-waktu yang lalu kan. Iya, itu soalnya. Ini setiap kalian saya di bandara atau diundang itu dosen saya tanya kalian ASN, iya kan bahaya nggak bodoh amat deh pokoknya foto sama Pak Rocky dan salam pada Hersu kira-kira begitu polanya begitu aja. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang kita bicarakan itu mewakili hati nurani mereka dan sekali hati nurani itu terbentuk hati nurani itu akan lebih bercahaya daripada hasil pemilu kan itu intinya tuh. Jadi tetap kita akan dorong ini dengan cara yang ya, FNN hanya membantu mengajukan argumen etis terhadap pentingnya angket ini. Sementara Fitri CS, Ferry Amsari akan memberi argumen akademis. Ya, dan partai-partai oposisi tentu akan melihat apakah pertemuan antara argumen akademis dan argumen etis ini berbunyi di masyarakat apa enggak. Ya udah berbunyi, karena 62% udah menuntut angket. Apalagi yang nggak perlu nunggu sampai 100%. 62% udah menunjukkan bahwa ada backup masyarakat sipil terhadap desakan angket ini. Jadi 5 partai itu sebaiknya 2 jam setelah kita ngomong di sini bikin konferensi pers lah. Bahwa kami serius. Ya, apalagi saya kira ya kalau yang 62% yang sekarang ini real, yang dukung hak angket itu kan itu saya kira realitas politik yang real, bukan seperti tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi yang sampai 80% karena sebelum disurvei itu digelontorkan bansos duluan gitu ya. Iya, itu ya survei yang disodot ya. Itu pasti sebelum survei Pak Jokowi udah tahu tuh hasilnya tuh. Karena itu surveyor akan tegak lurus kalau nggak amplopnya istana nggak akan turun ke mereka. Jadi ini survei yang dilakukan Kompas pasti nggak ada uang lah. Kita percayalah kalau soal itu. Dan Kompas juga boleh menyadari bahwa dia nggak mungkin terus-terus kan Kompas itu terlalu siksak di dalam keadaan. Nah, itu ini koran yang mediocre sebetulnya. Tetapi tentu teman-teman di Kompas juga ada batasnya tuh. Kalau terlalu diatur-atur oleh Jokowi, dia juga merasa ya kalau begitu kita jadi partai Jokowi aja kan. Jadi partai buat partai yang akan dikompasi oleh Jokowi itu. Kompas artinya ngompas itu artinya dipalak gitu. Oh iya ada itu. Nah sekarang saya kira ini yang membuat Pak Jokowi semakin saya kira berusaha semaksimal mungkin menggagalkan itu begitu ya. Dan salah satunya kalau menggagalkan itu demi kelangsungan kekuasaannya, kalau kemudian dengan mengambil alih Golkar itu bagian dari rencana dia ingin tetap berkuasa terus gitu. Iya, Golkar tetap akan jadi sasaran empuk. Saya udah ucapin itu pada waktu saya diundang oleh Golkar dan saya sekali Pak Erlangga langsung meninggalkan tempat duduknya. Gitu ya? Saya ucapkan, iya bahwa ini Golkar akan dikanibalisasi loh. Tapi saya kira Erlangga bikin perenungan setelah itu bahwa memang itu dia diincar tuh dan inceran itu justru akan melemahkan perjuangan demokrasi ke depan. Jadi Golkar diminta oleh sejarah untuk menjadi partai yang kembali harus reformis. Dan kita pastikan bahwa teman-teman muda di Golkar akan membackup tindakan Erlangga kalau dia betul-betul ingin menegakkan etika dalam Golkar. Golkar partai mandiri, tidak boleh dia dibonsai oleh Jokowi. Ya. Saya kira kalau Pak Erlangga meninggalkan ruangan ketika Anda berbicara, bukan dia tidak mau mendengarkan suara Anda, tapi dia takut kalau fotonya satu frame dengan Anda sampai kepada Pak Jokowi. Yang lebih bahaya lagi kalau frame itu justru dimanipulasi buat seolah-olah Erlangga lagi dipanggil oleh Pak Jokowi untuk tidak mendengarkan uraian saya. Kan bisa tiba-tiba ini ada WA masuk dan memang mungkin pada waktu ada WA masuk dan Pak Erlangga meninggalkan ruangan.
Dan Oke. saya nggak ada keberatan karena saya memang izinkan beliau meninggalkan ruangan. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Ya kan, 80%. Kita Iya, doakan semuanya ya.